Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat memasuki kelas online yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, intan berlian kota Mekah, imam di waktu salat, pemimpin di waktu perang, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal. Baiklah, perkenalkan nama saya Haji Dermawan. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan di sini tentang metode dan teknik metode dan khutbah serta mau'idah. Adapun yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian khutbah. Pengertian khutbah menurut istilah ini berasal dari katabah yang artinya mengucapkan atau berpidato. Orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib. Dan perkataan khutbah adalah kalimat yang berasal dari bahasa Arab dari kata dasarnya kataba yaktubu khutbatan. Ia membawa maksud mengemukakan pertuturan kepada orang lain untuk tujuan memahaminya. Di sudut istilah pula khutbah berarti perkataan yang disusun oleh seseorang untuk diucapkan di depan khalayak ramai untuk memberi kepahaman kepada mereka. Di dalam bahasa Indonesia, khutbah dapat dipahami sebagai pidato atau syarahan yang mengandungi ajaran atau nasihat keagamaan. Khatib dakwah atau tabligh yang diucapkan dengan lisan pada upacara-upacara agama seperti khutbah Jumat, khutbah 2 rakaat dan rukun tertentu. Abu Bakar Ajih mendefinisikan khutbah sebagai dakwah atau tabligh yang diucapkan dengan lisan pada ucapan upacara-upacara agama seperti khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya dan khutbah Jumat dan khutbah lain-lainnya yang mempunyai corak rukun dan syarat tertentu. Sejarah perkembangan khutbah. Khutbah telah wujud sejak zaman awal peradaban manusia karena ia adalah suatu perkara yang dapat memenuhi tuntutan perpaduan dalam kehidupan manusia. Khutbah terbukti dapat menghimpunkan sekelompok manusia yang bersatu fikrah lalu bertindak sebagai media yang dapat memandu dan memimpin mereka ke satu hala tuju atau tindakan yang tertentu dalam kehidupan. Pada zaman jahiliyah Arab, khutbah amat masyhur dan dijadikan sebagai satu acara penting di dalam sesuatu kerajaan dan pertemuan masyarakat. Di atas keistimewaan ini, setiap kabilah dan suku bangsa Arab mempunyai khatib masing-masing di samping para penyair kabilah. Meskipun khutbah tidak mendapat sambutan yang hebat dan meluas berbanding syair, namun terdapat juga khutbah yang ditulis dihafal dan diulang-ulang ungkapannya serta keindahan bahasa dan kekuatan isi kandungnya. Adapun ciri-ciri khutbah. Ciri-ciri khutbah di zaman ini yaitu bersifat tenang. Yang pertama, bersifat tenang dan senantiasa mengajak manusia berfikir tentang kehidupan. Dan yang kedua yaitu gaya bahasanya indah karena telah disulami dengan petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu sering menggunakan perumpamaan berhikmah dan bersumberkan ajaran Islam. Selanjutnya, ciri-ciri khutbah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, khutbah hanya disampaikan oleh para pemimpin, khalifah dan ketua-ketua kabilah.
Yang kedua, khutbah disampaikan dengan sastra bahasa Arab yang tinggi kesan daripada gaya bahasa Al-Quran yang indah. Yang ketiga yaitu lebih bersifat mendokong dan mempertahankan perjuangan dan kepentingan kelompok masing-masing. Selanjutnya yaitu mau'idah. Dakwah mau'izah hasanah harus mengandung unsur nasihat. Nasihat yang dapat menyejukkan hati, nasihat yang tidak mengandung kecaman dan makian membuat orang jera mendengarnya. Karakteristik ini dari dakwah dan mau'izah hasanah yaitu dakwah dengan ucapan yang lembut yang bernuansa pertemanan sehingga mau'izah hasanah menghindari sikap kasar, garang serta ungkapan yang menyakitkan. Dan mau'izah hasanah bukanlah dakwah dengan cara memutarbalikkan ucapan. Sebaliknya dakwah harus menganti semua cacian dan dipersangkaan buruk dengan ajakan untuk merenung dan berfikir tentang kebenaran. Dengan metode mau'izah hasanah ini dan diteruskannya dengan adanya ajakan untuk berfikir tentang kebenaran melalui alur logika atau perumpamaan tanpa memberi jawaban yang positif ataupun negatif. Pengertian mau'idah. Mau'idah atau biasa disebut dengan mau'izah hasanah adalah pelajaran dan nasihat yang baik yang berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan targhib, dorong dan motivasi. Penjelasan keterangan gaya bahasa, peringatan dan penunturan. Contoh, teladan, pengarahan dan pencegahan dengan cara yang halus. Mau'izah hasanah artinya itu pelajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik yang disampaikan sebagai nasihat. Menurut Hamkah, mau'izah hasanah artinya pengajaran yang baik atau pesan-pesan yang baik disampaikan sebagai nasihat. Menurutnya termasuk kategori mau'izah hasanah adalah pendidikan ayah bunda dalam rumah tangga kepada anak-anaknya sehingga menjadi kehidupan mereka pula pendidikan dan pengajaran dalam perguruan-perguruan. Mau'izah secara bahasa artinya adalah nasihat. Adapun secara istilah adalah nasihat yang efisien dan dakwah yang memuaskan sehingga pendengar merasa apa yang disampaikan dai itu merupakan sesuatu yang dibutuhkannya dan bermanfaat baginya. Adapun jenis mau'izah hasanah yang pertama yaitu nasihat. Secara bahasa nasihat berasal dari bahasa Arab yang artinya nasoha, yaitu nasoha yang berarti khata, yaitu menjahit. Dan yang kedua yaitu tabsyir, secara bahasa yaitu dari kata basyaro yang berarti memperhatikan. Dan yang ketiga yaitu waisat. Secara etimologi kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu wasa, wasiyah, wasiyatan yang berarti pesan penting berhubungan dengan sesuatu hal. Dan yang keempat yaitu kisah. Bercerita tentang kisah yang mengandung hikmah sangat efektif untuk menarik perhatian para mad'u yang dapat membuat imajinasi yang atas peristiwa-peristiwa masa lampau maupun yang akan datang. Jadi kesimpulannya yaitu metode dakwah merupakan upaya seseorang dalam rangka mempengaruhi atau mengajak seseorang mad'u untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan bertakwa, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Pada hakikatnya, metode pendidikan yang diajarkan Nabi merupakan cara Nabi menyampaikan dakwanya kepada para sahabat. Di zaman Nabi yang belum dikenal dengan teori-teori komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan ataupun syariat, maka yang dibahas adalah artikel ini mengenai metode dakwah Nabi dalam mengajarkan kepada sahabatnya maupun umatnya dalam perspektif hadis sehingga membentuk teori dalam komunikasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.